Hai pemirsa obrolan malam jalan-jalan, kembali lagi bersama saya Syira Trisya yang menjumpai Anda khususnya di malam minggu ini. Kita selalu jalan-jalan. Dan saat ini saya akan menjemput teman saya. Kalau menurut saya dia adalah 3B1S. Apa itu? Brain, Behavior, Beauty. Seru ya. Dan satu S-nya apa sih? Oh, pastinya S itu adalah seksi untuk dia. Dan saat ini saya akan menjemput si seksi di mana dia berada. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya di obrolan malam jalan-jalan. Semakin malam semakin membuat kamu penasaran. Hasilnya This could be a Jessie, hai. Halo. Akhirnya ketemu lagi. Thank you. Asik banget tempat kamu. Ih, lucunya. Duh, enaknya. Duduk ya, silakan duduk. Ini tempat kamu nih. Ya, ini tempat aku setiap hari ada di sini. Oh, jadi ini rumah tinggal dan juga tempat usaha. Ya. Boleh dong ceritain kegiatan kamu hari-harinya apa, Jess? Oke. Saya selain jadi model, saya juga bisnis. Saya ada di properti juga karena kebetulan saya interior designer. Jadi saya ambil properti lalu saya renov sendiri, saya jual sendiri. Jadi memang yang berhubungan dengan yang saya bisa. Kalau misalkan agak siang, kita berubah lari ke saya ada bisnis kayak bukan forex ya, tapi tidak di mata uang tapi di nilai gold gitu. Itu yang saya lakukan untuk saham. Selesai sampai jam 1, saya bisa ketemu klien sampai dengan sore. Nah, sekarang udah malam baru ketemu Syira. Jadi masih ada waktu free time-nya ya buat teman-teman ya. Nah, di antara kesibukan itu sebenarnya kamu lebih konsentrasi di mana sih di antara begitu banyak yang paling menurut kamu itu this is my life. Jadi ini adalah sumbernya kamu adalah dari sini. Itu di bidang apa tuh? Yang kamu tekunin? Karena background saya adalah interior designer sama public relation, jadi saya lebih banyak di PR-nya untuk artist management. Oh, oke. Tapi kalau interior designernya saya pegang sendiri, tapi saya ada staff, jadi mereka yang handle. Nah, kalau misalkan lagi agak free time, baru saya invest di model. Jadi semuanya multitasking ya? Nggak multitasking, apa tapi tuh? karena butuh. Ih, kamu kan udah mapan gini, masa masih butuh sana sini aja sih? Masih Cari ada yang makan kurang kan ya? harus ya, terus ya minimal makannya untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Jess, Ya. ini ngomong-ngomong nih, kamu kalau nggak salah aktif ya di Snapchat? Iya, oke. Kok milih Video. Snapchat? Itu video streaming, video live streaming. Saya nggak mau sebutin apa, tapi saya memang ditawari itu semenjak 1 bulan ini. Oh, baru ya? Baru. Tadinya saya nggak kepikiran, cuman setelah saya ikut coba, ternyata seru loh di situ. Saya bisa nambah teman, malah saya nambah teman-teman untuk bisnis ya, tambah kolega. Nambah relasi. Jadi why not, saya pikir udah kita dibayar ya kan, terus udah gitu kita dapat 20% pembagian bonus dari lagi gift ya. Dari gift ya. Tapi kita juga dapat teman gitu. Kan itu bagus banget gitu. Di antara sekian banyak kayak begitu, ada yang sudah kopi darat?
Kopi darat ada. Ternyata ya. Pengusaha. Tapi kita Harus akhirnya di pengusaha. relasi bisnis ya, Oke. dengan kontraktor waktu itu. Oh, gimana ceritanya gimana tuh bisa akhirnya kok kamu bisa memutuskan untuk ketemu sama dia? Takutnya kan biasa begitu banyak orang-orang di seberang sana yang mengaku-ngaku, yang nekat tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan. Kok kamu bisa feeling bahwa dia orangnya baik, ini orangnya bener gitu. Gimana sih caranya? Kan kita bisa tahu ya lewat telepon, ngobrol gitu kan. Terus saya pasti akan minta di public area untuk ketemu. Oke. Oh, Jadi di public area. saya nggak mau yang ketemu dua-duaan. Jadi gimana? Saya ketemu dua-duaan tapi diramai orang. Oh, gitu. Aku pikir kamu ketemu, tolong dong temenin. Tiba-tiba kamu kontak sahabat kamu, gitu, yang cewek, yang cowok, jadi keroyokan gitu. Iya. Berhubung sahabat-sahabat saya semuanya sibuk, jadi saya nggak mungkin bawa staff juga kan untuk ketemu dia, pasti takut gitu kan. Pasti saya ketemunya person to person. Dan biasanya saya ketemu kalau memang ada kepentingan. Misalkan dia jadi obrolan nyambung-nyambung gitu ya? Obrolan nyambung dengan dunia pekerjaan. Kalau nggak model ya bisnis, kalau nggak bisnis ya kita bicara apa, ilmu yang baru yang kita mau bikin. Misalkan mau bikin resto atau mau bikin apa gitu. Jadi semuanya itu kamu manfaatkan link? Sebetulnya tanpa sadar kita kan berelasi ya. Semuanya kayak silaturahmi itu ujung-ujungnya nambah teman, nambah relasi ke bisnis juga. Tapi kalau misalkan menambah pasangan dari situ gimana? Ada nggak? Kan berusaha banyak begitu banyak yang menggoda. Pastinya dong ada yang bikin kamu bergetar. Gak mungkin semuanya PHP ngomong doang. Waduh. Iya, jurusnya kan masing-masing kan punya. Tapi ketika pada saat itu ada dong salah satunya yang jurusnya memabukkan, mematikan seorang Jessie. Ya, itu memang saya masih tunggu. Oh, masih nunggu. Jadi, kalau misalkan masih ada yang berkenan, ya silahkan hubungi saya. Bisa obrolan malam jalan-jalan, ternyata di balik semua itu Anda masih diberikan kesempatan untuk lebih lanjut berkenalan dengan Jessie Dewi. Pada senang semuanya ya. Kalau ada kesempatan, berarti kamu available. Nah, Jess, aku pengen lihat dong gaya-gayaan kamu pas saat Snapchat seperti apa stylenya kamu, lirikan matamu, dan juga bahasa tubuhmu yang begitu menggoda. Tapi setelah sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di dalam obrolan malam jalan-jalan karena semakin malam semakin menggoda kamu semuanya. Ya, kita masih di obrolan malam jalan-jalan, berbicara dengan wanita yang satu ini, asik banget. Selain dia seksi, cantik, ternyata otaknya cerdas sekali ya. Nah, ngomong-ngomong, dia ini pasti jago sekali yang namanya menggoda via Snapchat. Jessie. Balik lagi ke Snapchat, back to laptop ya. Kamu selama melihat viewer di sana, aku boleh tahu nggak sih rata-rata umur mereka usia berapa sih? Kalau aku taunya kamu kan sudah baru earlier 30. Lagi tuh adalah wanita lagi keren-kerennya, lagi seksi, mapan, lucu, semuanya nempel di kamu. Tapi bagaimana dengan viewer rata-rata mereka? Itu pertanyaan bagus karena ada beberapa viewer yang mereka selalu bilang, Mbak Jess, aku umurnya 20, mau nggak? Umur 20 gitu. Berondong muda. Oke, terus gimana? Ada lagi yang umur saya baru 17 tahun, mesti banyak diajarin katanya. Terus saya bilang, serius? Ya. Apa yang dicari mereka? Nah, itu dia. Mereka bilang katanya lebih enak dengan yang lebih dewasa. Really? Berapa banyak persentase yang si berondong-berondong itu? 70-30. 70-30? 70 di bawah 30 tahun. Oke. 30 tahun ke atas itu hanya 30%. Lebih baik si bronce Lebih itu. banyak bronce. Apa sih yang dicari bronce dari seorang sosok Jessie? Saya heran nih sekarang ya, apa fenomena ini terbalik apa gimana? Apa laki-laki itu sekarang lebih menyukai perempuan yang lebih muda atau ya yang seumuran mereka itu ya udahlah membosankan, manja-manja. Kalau menurut kamu gimana sih pendapat kamu? Itu salah satu jawabannya tuh. Aku udah ngejawab. Terus katanya kalau yang lebih
matang itu biasanya manja, tapi manjanya ada batasnya gitu kan. Batasan Kadang-kadang apa? kayak misalkan manja tapi suka posesif dan terlalu posesif kayak gitu-gitu. Tapi kan mungkin seumuran kita kan lebih realistis ya. Tapi saya bilang usia itu nggak penting, ya kan? Serius? Kadang-kadang ya betul. Saya sendiri juga ini jadi iklan. Kamu dikejar Jebrono loh. Serius. Jadi promo. Gimana? Saya tidak melihat umur atau usia ya yang saya bilang tadi. Yang penting itu adalah matang. Kalau misalkan bisa matang di pohon. Iya, matang pohon. Dari segi apa? Pemikiran? Dari segi pemikiran itu udah pasti. Dari segi finansial itu nomor kedua. Oh, Dan kita bisa cari berikutnya gitu kan. Tapi yang pematangan itu dan karakter berpikir itu lebih oke lah. Ada yang intens di antara mereka akhirnya jadi curhat, terus kemudian benar-benar jatuh hati sama Jessie. Saya masih ngelihat ada nggak gejala-gejala seperti itu. Jadi memang benar-benar dia ngefans abis sama kamu si Bronce itu. Ada. Sampai jam 12 malam dia telepon aku. Oke. Aduh, itu yang namanya gangguin ya. Gangguan tapi lucu ya. Ngomong-ngomong lucu-lucuan nih, kamu janji sama aku kan ngajak aku ke sini. Katanya mau kemana ya? Aku punya tempat ngopi-ngopi, enak. Pokoknya aku hangout karena aku habis ngejim selalu nongkrongnya di situ. Nanti aku kasih tahu ya, lihat ya tempatnya. Berarti aku nggak sia-sia dong kalau ke sini ya, Jess ya. Iya dong. Boleh. Let's go. Oke. Nah, pemirsa obrolan malam jalan-jalan, akhirnya saya Syira Tresya dapat jalan-jalan terus makan minum ditraktir sama Jessie Dewi. Mau kemana kita? Begitu, tetap bersama saya dan teman saya Jessie Dewi di obrolan malam jalan-jalan karena semakin malam semakin mengasihkan. Hai pemirsa obrolan malam jalan-jalan. Nah, akhirnya kita jalan-jalan juga. Bersama bintang tamu saya, Jessie Dewi, kita akan keliling ke suatu tempat. Dan Jessie janji mau ngajak ke kemana? Ke tempat saya biasa nongkrong. Oh, gitu. Pokoknya di sini adalah tempatnya kamu biasa untuk nongkrong, mencari inspirasi, mencari makan, atau mencari seorang pria? Sebetulnya satu paket. Satu paket ya. Jadi kalau misalkan nggak satu paket kan mendingan semua karena macet, karena jauh dan sebagainya. Kita masuknya satu paket aja. Apa sih semuanya komplit ya, makannya dapat, kenyangnya dapat, gayanya dapat, lirikannya juga kali-kali ya nyangkut. Oke. Bismillah. Oke. Ini ngomong-ngomong ya, usaha kamu kan sudah lumayan berjalan ya di bidang natural jazz ini. Kalau nggak salah handicraft ya? Ya, handicraft ya. Jadi itu adalah produk furniture yang dipasarkan di Indonesia dan untuk ekspor juga. Oke. Jadi lumayan ada beberapa. Ada beberapa. Karena kita ada toko di Qatar, di Doha dengan Kementerian Indonesia kita kerjasama sampai hari ini. Oke. Wah, berarti usaha kamu udah lumayan berjalan ya? Dengan teman-teman pengusaha yang lain ya dari Indonesia, jadi nggak saya sendiri. Lumayan. Kalau dia sudah berjalan dalam usaha bisnisnya, tapi bagaimana usaha untuk mencari seorang teman tanda kutip ada teman hidup. Gimana usaha kamu untuk mencari pasangan kok sampai sekarang begini-begini aja, belum menghasilkan buah yang baik? Kamu mau yang kayak gimana sih? Pertanyaan yang direncanakan. Iya, sebenarnya sih udah modus sih memang. Modus itu yang mau ditanya benar. Sebenarnya sih nggak susah ya untuk jadi calon aku, pendamping aku. Yang penting dia sayang sama aku, sayang sama anak aku. Lagi-lagi ya. Karena satu paket itu yang saya bilang tadi. Terus udah gitu ya harus bisa nafkahin, itu udah pasti. Nafkahinnya nafkahin apa? Makan aja. Oh, lahir batin. Oke. Lahir dan batin. Ngomong-ngomong, kalau nggak salah kamu flashback lagi ya. Boleh dong aku flashback cerita masa lalu kamu, nggak apa-apa ya, sedikit ya, curcol ya. Ini ya kadang-kadang kan kita orang suka sekali melihat orang yang sekarang, perjalanan hidup itu seperti apa. Tapi kalau dilihat masa lalu, kamu kalau nggak salah korban nikah muda ya? Ya. Sebetulnya itu nggak bagus ya. Kalau misalkan di usia berapa, sorry? 17 tahun. Accident ya? Enggak. Didit. Kalau accident sih enggak. Tapi waktu itu memang saya kan sekolah lebih muda. Jadi
lulusnya juga lebih muda juga. 17 tahun saya sudah 17. lulus. Kamu pinter banget, tapi kenapa bisa dalam hal seperti itu kok memilih untuk nikah muda? Apa yang ada di kepala kamu? Sementara yang lain-lain teman-teman maaf-maaf aja ya, maksudnya kuliah, mencari cita-citanya, terus kamu begitu simple jatuh hati kepada seorang pria itu. Kenapa? Dan bagaimana dia membuat kamu terpesona? Boleh dong cerita, sharing. Itu mungkin yang namanya jodoh, ya kan? Jodoh nggak dari mana, nggak kapan aja kan. Tapi intinya selama saya menikah, saya juga bisnis dan saya juga sekolah lagi, jadi saya ambil kuliah di sana. Oke, jadi judulnya bukannya MBA ya? Enggak, saya nggak MBA. Kita kalau ngomong masa lalu, kita akan mengingatkan yang sekarang ini ya. Kalau melihat flashback terus kan nggak akan pernah maju berpikirannya. Dan kamu pada saat ini saya melihat sudah lumayan established. Dan suka. Ya, perjalanan bisnisnya lagi belajar dan sempat sekolah. Lagi? Saya ambil sekolah. Saya ambil public relation dengan interior designer, gitu. Oke, pada saat saya menikah dan pada saat setelah saya janda. Ya, janda itu tetap ya terakhir ya Cica ya. Saya ambil sekolah lagi. Gitu. Ini ngomong-ngomong nih, aku punya quiz buat kamu. Okay. Jadi seorang Jessie Dewi harus menjawabnya secara tepat, cepat, dan jujur dari hati kamu. 1 detik. Gak boleh lebih ya. Oke, pemirsa, deal ya. Kuis ini hanya spontan. Jadi jawabnya spontan. Pertanyaan pertama. Pilih duda apa perjaka? Duda. Kenapa? Lebih pengalaman, udah pasti ada ketakutan yang sama dan juga visi dan misinya lebih sama. Oke. Suka dirayu apa merayu? Dirayu. Kenapa? Karena kan perempuan, tetap seganas-ganasnya perempuan, saya tetap tidak pilih yang ganas. Nah, yang panas tapi ya. Yeah. Pilih atas atau di bawah? Di bawah. Kadang-kadang di atas. Apa ini pertanyaannya? Pilih posisi di atas atau di bawah? Kadang kalau di kantor saya posisinya harus di atas. Oke, saya perjelas. Ya. Woman on top apa bottom? Aduh, udah bayang-bayang akhirnya clear. Oke. Ya, saya suka jawab. Yes. On top. On top. Kenapa? Ya. Karena saya memang terbiasa di kantor saya on top. Ini dia nih tukang ngeles ya, jago jawabannya ya. Terus, apa pendapat kamu mengenai one night stand? Itu saya nggak pernah. Tapi nggak ada salahnya ya kalau dicoba kayaknya. Sedikit nakal gitu ya. Oke. Mumpung udah. Lagi-lagi. Nggak juga. Kamu pastinya dong suka pakaian dalam. Ya. Pasti kita pakai ya. Oh iya. Warna merah atau hitam? Merah. Kenapa merah? Merah menggoda. Oke, ngomong-ngomong dari celana dalam ini, celana dalam kan ada bentukannya. Iya. G-string, tong. G-string. G-string. Fine, oke. Di balik semuanya pilihan-pilihan tadi yang terakhir, warna celana dalam merah atau yang hitam, G-string atau tong, itu ada maknanya. Pemirsa mau tahu makna di balik pilihannya Jessie? Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di obrolan malam jalan-jalan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Obrolan malam jalan-jalan semakin malam semakin menggoda. Anda belum seksi kalau belum mendengarkan curcolan seorang wanita seksi dan cerdas ini. Ya, Jessie Dewi tadi sudah menjelaskan bahwa pilihannya yang paling private adalah warna merah. Di balik warna merah itu ternyata yang lebih dalam lagi dia mencintai yang namanya G-string. Nah, ada artinya Jas. Tahu nggak artinya kalau kamu suka G-string dan warna merah? Pemirsa juga pengen tahu dong. Oke. Ini dia. Siap-siap. Yes. Cewek penyuka G-string itu adalah G-string itu ya. Celana dalam ini tidak biasa. Tidak biasa pemirsa.
berani mengekspresikan dirinya, dan tentu saja ingin selalu tampak seksi. Tipe dengan celana dalam seperti ini nih adalah wanita penggoda. Dan yang paling penting, ngaku ya, kamu kuat di atas ranjang. Nanti pengakuannya. Seperti itu kira-kira pemirsa. Saya malu nih. Baiklah, saya akan melanjutkan sifat cewek berdasarkan warna merah. Wanita yang menyukai warna merah biasanya mempunyai tipe yang senang mengayomi dan sangat berwibawa. Wih, bawa apa? Itu kalau bawa cowok ya. Tergantung ya. Meskipun kerap kali bergaul dan bercanda, tipe cewek ini mampu menahan dirinya. Oke. Meskipun banyak pria mengatakan cinta padanya, namun wanita tipe ini selalu berpikir dan berpikir lagi. Pantesan dia jomblo, kebanyakan mikir. Karena tipe wanita yang suka merah adalah tipe yang susah jatuh cinta. Jangan sedih pemirsa. Berarti Anda harus mempunyai kesempatan untuk berpikir membuat dia jatuh cinta. Itu bagaikan menaklukkan Mount Everest. Hah, bener gak sih? Faktanya bener gak sih nih? Faktanya. Ini kan research. Ya. Tapi risetnya bener gak nih? Ya, terbukti ya sepertinya. Karena saya masih single sampai sekarang. Berarti kamu orangnya agak sedikit ini ya, pilah-pilih. Kalau nggak menurut kamu perfect, bye. Sebetulnya tidak ada yang sempurna. Saya tidak bermaksud untuk pilih-pilih, tapi saya cari yang cocok untuk hidup saya itu aja. Berarti bukannya orangnya tipe yang bawel ya. Belum cocok ya udah, berarti Belum masih cocok, search ya. Masih ada kesempatan. Ya. Aku mau nanya dong, berapa lama kesempatan yang kamu berikan dalam hidup kamu ini? Apakah setahun? Apakah 2 tahun? Apakah masih lama, 5 tahun lebih gitu? Cukup dengan 3 kali ketemu aja kita udah bisa tahu ini orang karakternya seperti apa. Jess, cara yang paling ampuh menurut kamu nih ya, menaklukkan laki-laki yang paling ekstrim itu kayak gimana? Cara paling ampuh, saya sebetulnya tidak terlalu suka untuk menaklukkan laki-laki, tapi itu memang tantangan karena tipikal laki-laki yang memang nggak gampangan, itu memang saya suka gitu. Jadi ya mau nggak mau, ya kalau misalkan dianya introvert, ya berarti saya harus extrovert. Seperti itu aja. Jadi kamu harus melihat dari karakternya Karakter. Bagaimana kalau masalah fisik? Kamu suka tipikal orang yang ganteng, tinggi besar, ataukah ganteng tapi agak berumur? Steven Seagal. Iya kan? Yang penting kan nggak jelek gimana juga gimana? Ya. Apa berondong? Itu sih relatif. Yang penting dia rapi, dia wangi, dia menyenangkan dan sedap dipandang. Gitu aja. Bagaimana masalah kantong? Kantong, kalau misalkan kamu kan perawatannya lumayan. Dari apa yang kamu pakai, ujung rambut, ujung kaki, aku lihat semuanya brand. Kebetulan aja sih. Iya, jadi kalau misalkan yang tipe B kan nggak mungkin. B itu biasa tipe aja. A juga banyak saingan kita. Jadi gimana kalau menurut kamu? Ya biasanya mereka akan tahu sendiri kok. Kalau misalkan beliau ini ada di level mana, dia akan dekati. Tapi kalau misalkan ternyata dia enggak, ya mundur dengan sendirinya. Itu seleksi alam. Baik, berikutnya kualitas kemapanan seorang pria itu seperti apa sih kalau menurut kamu? Dilihatnya dari apanya? Kualitas kemapanan itu relatif ya disebut mapan, karena saya lihat dari dia memperhatikan sekelilingnya. Itu yang saya bilang mapan. Kalau misalkan dia mapan, banyak uang tapi tidak memperhatikan sekelilingnya, membiarkan keluarganya ya serba kekurangan dan sebagainya, itu buat saya tidak mapan. Yang penting kan kaya hati, kaya harta, kaya hati. Amin. Ternyata seorang Jessie Dewi ini pemikirannya wise juga ya pemirsa ya. Banyak banget di balik semuanya itu yang kamu ingin gali dan ingin kamu dapatkan dari seorang pria. Jadi bukan masalah dari ukuran tampangnya aja, tapi banyak yang kualitas yang harus bisa diraih. Nah, ngomong-ngomong, kita masih dong mau meneruskan obrolan kita yang seru dan seksi ini.
karena kita sebentar lagi akan sampai ke tempat tongkrongan Jessie. So jangan kemana-mana, tetap di obrolan malam jalan-jalan. Semakin malam semakin seksi menggoda.